Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Yania Ivani Lakita dengan nomor stambuk D121181022 dari Teknik Informatika Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan aplikasi sederhana saya yang merupakan marker-based AR. Nah, pada demonstrasi aplikasi kali ini, saya memakai objek 3D sebagai objek target atau markernya. Jadi, sekedar informasi, aplikasi yang saya buat kali ini saya namakan What If I Don't Have Stapler? Dan aplikasi ini bisa dibilang masih sangat sederhana dari segi tampilannya, karena keterbatasan waktu yang saya miliki. Namun masih ada kemungkinan untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, jadi aplikasi ini nantinya akan mendeteksi objek 3D fisik yang saya pakai di sini, yaitu stapler, dan kemudian menampilkan objek 3D lainnya, yaitu paperclip. Untuk dapat memakai objek 3D sebagai target, kita bisa memanfaatkan salah satu tools dari Vuforia, yaitu Vuforia Object Scanner. Untuk memilikinya, kita dapat menginstal tools tersebut di website portal developer Vuforia dengan link developer.vuforia.com/downloads/tool. Kemudian jika sudah terbuka, kita scroll paling bawah sampai menemukan Vuforia Object Scanner seperti ini. Setelah itu kita download terlebih dahulu dengan mengklik ini. Kemudian jika sudah terdownload, bisa langsung kita install pada device Android kita masing-masing. Sebelum kita melakukan scanning pada objek 3D, kita harus menyiapkan terlebih dahulu salah satu media yang akan membantu proses ini, yaitu objek scanning target yang sudah dicetak. Dan seperti ini wujudnya. Nah, media ini sudah termasuk ke dalam package downloadan Vuforia Object Scanner, sehingga tinggal dicetak saja. Dan perlu diingat ukurannya jangan sampai diubah-ubah, karena akan mempengaruhi skala objek kita nanti. Kemudian nantinya objek 3D akan kita letakkan di atas cetakan ini dan dilakukan scanning di sana. Untuk itu mungkin akan langsung saja saya praktekkan. Baik, pertama-tama langsung saja kita buka aplikasi Vuforia Object Scanner. Nantinya akan muncul halaman utama yang berisi objek-objek yang telah kita pindai sebelumnya. Nah, untuk menginisiasi scanning baru, klik tambah dan langsung saja arahkan kamera device ke objek yang ingin kita pindai. Kemudian letakkan objek target di atas cetakan objek scanning target. Dan usahakan objek target tidak melewati garis X dan Y pada gambar, misalnya saja seperti ini. Kemudian tekan tombol rekam, dan perlu diingat untuk tidak memindahkan objek atau target saat merekam pemindaian. Nah, nantinya akan ada titik-titik atau points berwarna hijau yang muncul pada objek, dan arahkan kamera ke seluruh bagian objek. Jika kita mencentang coverage, maka nantinya akan muncul cover transparan yang terdiri dari sisi-sisi datar. Gunakan kamera untuk menangkap titik-titik pandang yang signifikan. Saat wilayah permukaan sisi-sisinya berhasil ditangkap, faset yang sesuai berubah menjadi hijau. Nah, setelah kita berhasil menangkap sebagian besar area permukaan yang diperlukan, tekan tombol stop untuk menghentikan pemindaian. Kemudian tekan tombol centang dan simpan dengan memasukkan nama objek, lalu tekan OK.
Tapi belum selesai sampai di sini, karena masih ada hal penting lainnya. Jadi setelah pemindaian awal, kita bisa meningkatkan pendeteksian dengan melakukan pemindaian tambahan. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan kemampuan set data untuk menangani berbagai kondisi lingkungan. Nah, sedikit cerita, berhubungan dengan itu kemarin saya sempat mengalami sedikit kendala karena aplikasi saya tidak berhasil mendeteksi objek target. Setelah itu saya mendapatkan referensi yang mengatakan kita bisa meningkatkan pemindaian dengan melakukan continuous scan di beberapa lingkungan selain di atas cetakan objek scanning target. Jadi yang harus kita lakukan pertama, tekan tombol continuous scan. Namun sebelumnya singkirkan dulu cetakan objek scanning target yang dipakai sebagai alas tadi, dan letakkan objek di tempat yang ingin diadaptasi. Misalnya di sini saya menaruh stapler saya di atas meja. Kemudian gunakan kamera untuk menangkap titik pandang tambahan dan jangan lupa menekan tombol rekam. Selanjutnya kita bisa menekan tombol pause, kemudian memindahkan lagi objek ke tempat atau lingkungan lain. Namun jika dirasa sudah cukup, kita bisa langsung saja tekan tombol centang dan menyimpannya kembali. Untuk kedua objek lainnya, saya sudah melakukan hal yang sama. Oh iya, jika kita ingin menguji scanning kita telah berhasil atau belum, kita juga dapat mengujinya langsung lewat Vuforia Object Scanner ini. Caranya tekan tombol tes untuk menampilkan augmentasi di dunia asal tempat objek dikenali. Dan jika muncul balok 3D seperti ini saat mendeteksi objek, berarti pemindaian objek kita bisa dikatakan berhasil dan kamera bisa mengenali objek. Nah, tadi saya sudah menunjukkan bagaimana cara melakukan scanning atau pemindaian pada objek 3D. Perlu kita ketahui bahwa hasil scanning dari objek 3D itu berupa file .od. Baik, jika hasil scanning objek target sudah siap, kita dapat langsung menambahkan file .od tersebut ke dalam database seperti biasanya. Bedanya, kita hanya tinggal memilih 3D object sebagai tipe dari targetnya. Kemudian pilih filenya, seperti di sini saya memiliki file stapler.od. Kemudian klik Add. Setelah itu download dan import database ke project kita nanti. Baik, karena saya sebelumnya sudah membuat project-nya, maka saya akan langsung ke sini saja. Dan yang terpenting, saya juga sudah mengimpor database yang berisikan objek target saya tadi. Selanjutnya, kita bisa menambahkan objek target atau marker ke dalam hierarki. Bisa dengan langsung saja klik kanan dan memilih 3D Scan yang ada pada subtab Vuforia Engine, atau kita bisa lewat Game Object dan sama ke Vuforia Engine dan pilih 3D Scan. Nah, selanjutnya pada hierarki akan muncul objek targetnya. Tinggal nanti kita masukkan target yang akan kita jadikan marker pada aplikasi ini. Caranya adalah dengan menekan objek target tadi. Dan pada inspektornya kita akan melihat database dan objek target, kemudian memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti di sini, ada stapler yang saya masukkan. Kemudian untuk objek target ini saya telah memasukkan objek berupa objek 3D dari paperclip agar nantinya saat objek target terdeteksi akan muncul objek paperclip di atasnya. Caranya bisa dengan mengimport objek 3D yang kita inginkan atau bisa saja langsung kita drag ke dalam project ini. Kemudian drag lagi ke dalam hierarki seperti ini.
Dan tidak lupa untuk menjadikannya child dari objek target kita tadi. Juga di sini saya menaruh atau menempatkannya tepat di atas objek target. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur inspektor dari objek 3D paperclip tadi, seperti skala, terus rotation, sama posisinya. Setelah itu langsung saja kita build dan run aplikasinya di Android. Jangan lupa untuk memastikan device kita sudah connected dan debuggingnya sudah aktif. Untuk itu mungkin langsung saja saya demonstrasikan aplikasinya. Nah, bisa terlihat di sini aplikasinya telah terinstall. Cuma saya salah menamainya, tapi tidak apa, langsung saja kalau begitu kita buka. Kemudian arahkan kamera objek target yang telah kita siapkan tadi. Dan ya, muncul objek 3D paperclip sesuai dengan rencana. Seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya perlihatkan dari aplikasi ini. Nah, tadi kita sudah melihat demonstrasi dari aplikasi sederhana saya kali ini. Bisa kita lihat tadi aplikasinya sudah berhasil terbuild dan dapat dijalankan di device, di mana tadi saya menggunakan Android sebagai platformnya. Aplikasi juga telah berhasil bekerja sesuai dengan yang direncanakan. Baik, kalau begitu sekian demonstrasi aplikasi saya kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf, jika terdapat kesalahan perkataan juga mohon dimaklumi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.